Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngelihat nilai rapor? Baik itu rapor Anda sendiri zaman dulu, rapor anak atau rapor murid yang Anda ajar, terus mikir, ini nilai sebenarnya ngukur apa ya? Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu topik yang paling sering bikin perdebatan panas di ruang guru. Sistem penilaian. Lewat kacamata pakar-pakar asesmen top seperti Nitko, Brookhart, Macmillan, dan Popham, mari kita cari tahu makna sebenarnya dari sebuah angka di atas kertas. Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaan inti yang sering bikin pusing para pendidik di akhir semester. Haruskah kehadiran dan usaha seorang siswa digabungkan jadi satu ke dalam nilai akademik akhir mereka? Gini ya, di satu sisi kita emang pengen banget menghargai kerja keras murid. Tapi di sisi lain kita kan punya tanggung jawab buat ngelaporin penguasaan materi mereka seakurat mungkin. Nah, dua hal ini tuh sering banget saling tabrakan kan? Coba deh bayangin situasi ini di kelas. Di satu sisi, ada murid yang jenius banget, selalu dapat nilai 100 pas ujian. Tapi kerjanya cuma tidur di kelas dan cuek sama tugas. Terus, di sisi lain, ada murid yang benar-benar kesulitan nangkap materi, tapi kehadirannya 100%, rajinnya minta ampun, dan usahanya maksimal banget. Pertanyaannya, apa mereka berdua pantas dapat nilai akhir yang sama persis? Dan kalau iya, apa dong arti dari nilai itu kalau kita pakai standar yang beda-beda buat tiap anak? Nah, niat kita kan biasanya baik ya, pengen ngasih bonus buat murid yang udah susah payah berusaha tadi. Tapi, gara-gara ini kita sering jatuh ke sebuah jebakan yang disebut sama pakar pengukuran Nitko dan Brookhart sebagai hodgepodge grading, atau kasarnya, nilai campur aduk. Ini tuh kebiasaan mencampur pencapaian akademik, usaha, sama kehadiran jadi satu nilai akhir. Niatnya baik, iya, tapi secara akademis, wah, praktik ini benar-benar ngehancurin validitas pengukuran. Nilainya jadi ambiar kehilangan makna, karena kita nggak tahu lagi angka itu sebenarnya ngukur apa. Biar gampang, bayangin aja nilai itu kayak termometer. Termometer kan dibikin buat ngukur satu hal aja dengan super akurat, yaitu suhu. Nah, kalau tiba-tiba termometer itu dipakai buat ngukur suhu dicampur kecepatan angin secara bersamaan, ya angkanya jadi nggak ada gunanya sama sekali. Kita nggak bakal tahu ini di luar lagi panas atau sekedar berangin kenceng. Sama persis kayak nilai sekolah. Kalau angka 80 di rapor itu campuran antara kemampuan matematika dan seberapa rajin anak itu sikat gigi pagi, ya angkanya jadi ambigu banget kan? Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Nyampur-nyampur perilaku ke dalam nilai akademik itu bikin penilaian jadi subjektif banget. Waktu guru mulai masukin unsur usaha atau sikap, bias pribadi tuh bisa diam-diam ngambil alih tanpa disadari. Kita gampang banget kena yang namanya efek halo, di mana murid yang sikapnya manis, penurut, atau bajunya rapi, tahu-tahu dapat poin tambahan. Sebaliknya, murid yang mungkin agak kritis, vokal, atau malah terlalu pendiam, nilainya malah dipotong, padahal secara akademik mereka ngerti materinya. Bahkan ya, pakar asesmen sekelas James Popham aja pernah belak-belakan ngakuin dosa masa lalunya soal nilai. Beliau bilang, kadang dia ngasih nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya sebagai taktik motivasi aja. Dan beliau sendiri nyebut praktik penilaiannya itu sebagai, ya kekacauan yang nggak dipikir matang-matang. Pengakuan jujur ini ngingetin kita bahwa banyak banget guru berniat baik yang sayangnya malah pakai nilai dengan cara yang salah buat ngontrol atau memotivasi siswanya. Pakar pendidikan lain, Macmillan, ngebedah dilema ini dengan sangat objektif. Memang sih, ada argumen pendukungnya. Masukin usaha ke nilai itu rasanya manusiawi banget. Kita menghargai motivasi, dan itu ngebantu murid yang lambat belajar biar nggak cepat nyerah. Tapi, coba kita lihat realitasnya. Ngukur yang namanya usaha itu susah banget dan nggak bisa konsisten. Dan yang paling parah, apa yang kelihatannya seperti usaha itu gampang banget dipalsuin sama murid. Menyambung soal pemalsuan tadi, Macmillan ngasih peringatan keras nih. Kalau kita cuma ngandelin partisipasi kelas atau apa yang kelihatan kayak usaha, kita tuh secara nggak langsung cuma ngasih untung buat anak-anak yang ekstrovert dan asertif. Terus gimana nasib murid yang pendiam? Mereka sering dihukum secara nggak adil loh. Usaha internal mereka, pemikiran mendalam mereka kan nggak kelihatan kasat mata. Siswa itu pinter, mereka tahu persis gimana caranya pura-pura sibuk biar kelihatan lagi berusaha keras di depan guru. Susan Brookhart sama rekannya, Nitko, benar-benar narik garis tegas soal masalah ini. Kata mereka, nilai itu sama sekali bukan alat yang tepat untuk rekayasa sosial. Poin kuncinya di sini adalah, kita nggak boleh, sekali lagi nggak boleh pakai nilai akademik sebagai senjata buat memanipulasi perilaku, maksain kedisiplinan atau ngehukum anak yang nggak masuk sekolah. Nilai akademik itu harus suci, murni, cuma buat mencerminkan pencapaian target belajar. Titik. Jadi, masuk ke solusi penilaian yang adil. Kita bakal lihat pelaporan format yang diperluas, sebuah solusi praktis yang bisa langsung diterapin di kelas buat nanganin nilai akademik dan perilaku secara berbarengan. Nah, solusinya ada di sistem penilaian ganda. Gini cara kerjanya. Pertama, nilai akademik harus murni cuma ngukur pencapaian target belajar.
Kedua, kita bikin kolom penilaian yang terpisah khusus buat nulis rapor usaha, kehadiran, dan partisipasi. Ketiga, pastikan pakai rubrik yang jelas untuk menilai faktor-faktor non-akademik ini. Lewat cara ini, kita tetap kasih jempol buat karakter dan kerja keras mereka, tapi penguasaan materinya dilaporkan di tempat yang beda. Ini jalan tengah yang benar-benar solutif. Coba deh kita balik lagi ke murid fiktif kita tadi, yang belajarnya susah, tapi rajinnya luar biasa. Di sistem rapor zaman dulu, dia mungkin dapat nilai C+. Jujur aja, C+ itu nilai campur aduk yang bikin bingung. Tapi coba lihat kalau kita pisah nilainya. Penguasaan akademik, C. Oh, berarti anak ini butuh bantuan belajar ekstra. Tapi lihat, usaha dan kehadirannya sangat baik. Rapor yang baru ini jauh lebih jujur, ngasih tahu kondisi sebenarnya ke orang tua tanpa harus ngorbanin rasa percaya diri si anak. Pasti ada yang mikir, waduh, kalau usaha nggak dinilai, nanti anak-anak pada males dong. Macmillan ngingetin kita soal ini. Motivasi belajar yang sejati itu nggak datang dari ancaman nilai rapor di akhir semester loh. Motivasi yang kuat itu justru dibangun pelan-pelan selama proses belajar mengajar. Lewat apa? Lewat umpan balik formatif. Kasih masukan yang spesifik, diskusi progres mereka. Bukan malah pakai nilai akhir yang campur aduk jadi cambuk buat maksa mereka patuh. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau nilai rapor anak atau murid Anda itu bisa ngomong sendiri, cerita apa sih yang sebenarnya lagi mereka sampaikan? Apa itu cerita jujur tentang kemampuan otak mereka? Atau cuma sekedar cerita soal seberapa patuh mereka sama aturan di kelas? Memisahkan nilai akademik dari evaluasi perilaku adalah langkah awal menuju pendidikan yang benar-benar adil. Terima kasih banyak udah dengerin ulasan materi ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.